Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para mahasiswa FEB Udinus yang saya ampu dalam mata kuliah Praktikum Manajemen Keuangan. Untuk pertemuan kuliah online di minggu ini, ya kita akan melanjutkan ke topik atau pokok bahasan yang ke-10, ya. Jadi topik ke-10 atau pokok bahasan ke-10 ini akan mewajibkan kita untuk melakukan yang namanya analisis kelayakan usaha, ya, di mana kalian di sini itu memiliki 8 lembar kerja, ya. Walaupun yang paling penting di sini itu adalah lembar kerja 10.1 sampai dengan 10.3. Karena ketiga lembar kerja tersebut itu adalah input-input yang harus kita susun, sementara 10.4 sampai dengan 10.8 itu adalah perhitungan, ya, menggunakan rumus, kemudian membuat kesimpulan dan mengambil keputusan bila mana, ya, bila mana yang kita kerjakan dari awal semester sampai dengan minggu kemarin, ya, itu bisa dikatakan layak dijalankan atau tidak, ya. Jadi ingat bahwa sifat dari praktikum manajemen keuangan ini, ya, itu adalah menyusun sebuah perkiraan. Kalau nanti semester 5 kalian akan menemukan yang namanya studi kelayakan bisnis. Nah, ini adalah salah satu komponen studi kelayakan bisnis, yaitu terkait dengan perencanaan manajemen keuangan. Ya, jadi seluruh praktikum manajemen keuangan ini itu akan sangat berguna untuk semester besok mengambil SKB. Ya, terus kemudian intinya jawaban akhirnya itu adalah di pokok bahasan 10 ini. Sementara nanti pokok bahasan 11 dan 12 itu bisa dikatakan merupakan tambahan, ya. Penting tetapi untuk SKB semester depan tuh tambahan. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang analisis kelayakan usaha, ya kita harus ingat bahwa kita semester 3 pada mata kuliah manajemen keuangan yang teori, kita sudah mengenal ini, ya, topik yang dinamakan sebagai penganggaran modal atau capital budgeting, ya, yaitu di mana ini bukan tentang penganggaran, ya, penganggaran semuanya bukan, tapi ini tentang mengatur bila mana nanti arus kas yang ada, ya, itu bisa dikatakan layak nggak untuk kita menjalankan sebuah rencana ini, entah itu usaha, proyek, atau bahkan investasi keuangan yang gampang sekalipun. Begitu, ya. Oke, jadi saya nggak akan mengulangi lagi, kalian saya anggap sudah tahu, ya, yang sudah lulus berarti sudah tahu caranya memahami materi ini. Tapi saya mau kasih tahu dulu bahwa intinya di sini, ya, kalian itu harus bisa menghitung, ya, mengumpulkan data kemudian menghitung ketiga jenis aliran kas ini. Jadi ada yang namanya initial cash flow atau aliran kas awal, terus kemudian ada yang namanya aliran kas operasional, kemudian ada yang namanya aliran kas terminal, ya. Sehingga nanti harapannya kalian itu akan dapat menyusun tabel ini, ya. Jadi tabel yang cuma 2 kolom ini itu kan sebenarnya merupakan hasil kompresan dari perhitungan yang sangat rumit. Initial cash flow ngitungnya ini. Operational cash flow ada berapa tahun? Oh, 5. Terus gimana cara nyarinya? Oh, rumusnya ini. Terminal cash flow ada nggak? Oh, ada. Kalau ada, tambahkan ke tahun yang terakhir. Seperti itu, ya. Nah, ini logika mengerjakan seperti ini juga tercermin di praktik kita pada minggu ini, ya. Jadi di sini kita lihat lembar kerja tugas 10.1, kita mengestimasi arus kas. Arus kas dari tahun 2000A, yaitu tahun awal, ya, sampai dengan tahun 2000H, ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pembagian area, ya, bahwa tahun 2000A kita tahu ini kan tahun awal. Tahun awal di mana pada saat topik 1, topik 2 kita kan berusaha untuk membuat laporan neracanya kan. Nah, tetapi kan belum ada namanya laporan laba rugi.
Artinya kalau baru ada laporan neraca, tetapi belum ada laporan laba rugi, berarti perusahaan itu belum beroperasi. Nah, kalau belum beroperasi berarti perusahaan artinya masih siap-siap. Nah, ini disebut sebagai tahun ke-0. Maka dari itu, nanti di sini ya, di bagian 10T4, kalian akan lihat bahwa tahun 2000A itu tahun ke-0. Alias tahun persiapan. Alias ini ya, yang ada di sini itu sebenarnya adalah inisial cash flow. Dan initial cash flow ya, intinya adalah pengeluaran. Ya. Jadi cash flow. Flow itu aliran, cash to cash. Aliran kas. Tapi aliran kas tipenya apa? Apakah aliran kas masuk apa aliran kas keluar? Nah, yang namanya persiapan bikin bisnis belum beroperasi. Kalau belum beroperasi berarti kan belum ada kas masuk. Berarti kalau masih dalam tahap persiapan, beli mesin, beli bahan baku dan lain sebagainya, itu intinya kas masuk apa kas keluar? Kan kas keluar. Nah, karena nanti kas keluar, kalian ya ketika kalian menemukan jawabannya ya, jawaban untuk mengisi kolom-kolom yang ada di sini, itu pasti harus kalian ubah bentuknya menjadi minus. Karena sifat alaminya adalah uang keluar. Uang keluar itu menyebabkan dompet kamu minus. Itu ya. Terus kemudian operational cash flow itu artinya kalian bisa melihat dari topik-topik sebelumnya, apakah tahun 2000B itu sudah ada laporan laba ruginya? Kan sudah, ya kan? Di topik kelima dulu. Nah, kalau sudah, berarti intinya pada tahun 2000B sampai dengan seterusnya, itu disebut sebagai tahun operasional. Dan arus kas yang terjadi disebut sebagai operasional cash flow. Harapannya, sekali lagi nih ya, harapannya nanti operational cash flow ya, itu akan menghasilkan aliran kas yang sifatnya positif. Nah, perkara nanti bakal positif semua apa enggak, kita akan lihat bareng-bareng ya di pekerjaan kalian masing-masing. Ya, tapi di dunia nyata tetap ya ada ya kemungkinan bahwa yang namanya operational cash flow itu bisa negatif, bisa banget. Ya, apalagi kalau kalian sudah rajin sekali lihat laporan-laporan keuangan perusahaan, terus kamu lihat di laporan arus kas, itu pasti ada yang positif operational cash flow-nya, ada yang operational cash flow-nya negatif. Itu pasti, ya. Jadi ingat, apapun yang terjadi di kelas ini, itu sifatnya masih sekedar latihan. Kalian belum tahu tentang dunia nyata yang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ya. Artinya dari yang semester 3 hanya sekedar gampang aja ya, pakai rumus yang cuma satu baris itu, terus kemudian semester ini kalian belajar praktik untuk menghitung dengan sebuah tabel yang memperhitungkan detailnya banget. Nanti semester 5 nanti SKB ya, kalian akan dilepas sendiri ya, dosen hanya akan membimbing caranya menyusun ya. Kalian akan dilepas sendiri, kalian bisa nggak kira-kira menilai sendiri apa sih ide kalian ketika berbisnis. Nah, nanti kalau udah lulus silakan ya, mau jadi pegawai, monggo, mau jadi pengusaha, berarti mungkin ilmu ini kepake gitu ya. Terus kemudian yang terakhir, jenis terakhir adalah yang namanya terminal cash flow. Nah, ini sengaja saya kasih petunjuk bahwa nanti itu akan ada yang namanya terminal cash flow pada model kerja. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ininya ya, dari teorinya ya bahwa sebentar. Kalau lihat dari teorinya adalah bahwa arus kas pada akhir umur proyek berasal dari penjualan nilai mesin baru model kerja dapat sebagai berikut ya. Jadi ininya adalah arus kas pada akhir umur proyek. Akhir umur proyek kita 2000H. Nah, intinya nanti akan ditanya 2000H apakah kita punya penjualan mesin ya atau apakah kita masih punya model kerja yang kita asumsikan kembali gitu. Ini ya. Oke, coba kita kita susun satu persatu ya. Di sini saya sudah mencatat beberapa hal di Excel ini, silakan kalian lihat ya. Yang pertama, terkait dengan aktiva tetap ya. Ada peralatan kantor, mesin-mesin, kendaraan, gedung, tanah ya. Nah, itu kita dapatnya data dari topik kedua. Ya, kenapa kok data topik kedua?
Ya, karena topik kedua itu membahas dulu tentang yang namanya menyusun neraca awal tahun alias tahun ke nol. Ya, nah di sini ya ada tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan, peralatan kantor. Nah ini ya itu bisa di copy ke sana. Atau kalau misalnya kalian tidak yakin dengan yang ini kan bisa lihat yang di sini. Ini ya. Jadi kebutuhan investasi awal, sorry, yang ini ya. Kebutuhan investasi awal 25, 20, 120 dan 5 itu silakan kalian pindahkan ke sini ya. Jadi ya intinya sesuatu yang sudah kita kerjakan ya. Sesuatu yang sudah kita kerjakan, sebentar ini saya pakai merah aja ya. Setelah yang sudah kita kerjakan ya di awal-awal semester ya, peralatan kantor kita butuh keluar uang 5 juta, berarti minus 5 juta. Mesin-mesin itu 20 juta. Kendaraan 120 juta. Gedung 285 juta. Tanah 400 juta ya. Semuanya kan sudah pernah dibahas di sini ya. 5 juta, 25, 20, 120 dan tanah ya. Tanahnya kan yang ini. 100 juta. Ya, jadi ini intinya dianggap sebagai uang keluar. Ya. Nah, apakah aktiva tetap ini menghasilkan kas masuk? Nah, sekarang pertanyaannya ya adalah, kamu kalau lihat ke belakang, pernah nggak peralatan kantor, mesin-mesin, kendaraan, gedung tanah, itu ya kontribusinya itu ada di laporan laba rugi? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, ngapain diisi? Itu ya, seperti itu. Jadi, initial cash flow itu kebanyakan yaitu mengandalkan informasi pada neraca tahun ke nol. Sementara operational cash flow yang ini ya, itu mengandalkan informasi laporan laba rugi. Kebanyakan, ya, kebanyakan. Ya, tetapi kita akan lihat bahwa secara detail kita harus menghitung beberapa hal, terutama yang namanya depresiasi. Ya, jadi nih nilai sisa 4 ini kemudian depresiasi 4 ini itu sebenarnya kan saling nyambung kan. Dengan ini semua 8 item ini itu kan sudah pernah dikerjakan pada topik keempat ya. Cuma kita harus memasukkan angka ke dalam kolom tahun yang cocok ya. Seperti itu. Misalnya ya, ini misalnya depresiasi ya, misalnya depresiasi peralatan kantor, mesin, kendaraan, gedung. Nah, coba ke topik keempat ya. Depresiasi per tahun ini sudah ada ya, apa namanya, bentar nih, kendaraan dulu ya. Kendaraan, kita tahu nilai sisanya 24 juta. Nah, 24 juta ini ya itu kan akan diasumsikan ya umur ekonomisnya pada sampai dengan tahun ke-5 ya. Dan nanti 24 jutanya itu di tahun ke-5. Terus kemudian depresiasi kendaraan ya. Tahun 2000A nggak ada ya karena masih tahun ke-0. Tahun pertama depresiasi 48 juta. Tahun kedua depresiasi 2000C 28,8 juta. 2000D depresiasinya 17,28 juta. 2000E depresiasinya 1,9 jutaan. Kemudian 2000F tidak ada. Ya, berarti ada F, G, H, berarti G dan H yang nggak ada di sini ya sama dengan 0 juga. Nah, nanti angka ini, ya angka sampai yang ini nggak kelihatan ini, 0 dan 0 ini, ya itu kan sebenarnya kalian tinggal copy paste sebenarnya. Ya, copy paste ke nama itu depresiasi kendaraan. Berarti copy paste-nya ke kendaraan sini. Ya, nih, ya tahun ke 2000B 48 juta ya kan, terus 2000C 28,8 juta, 2000D 17,28 juta, 2000E 1,92 juta. Tahun kelima sudah nol ya, sehingga kalau emang tidak ada depresiasi lagi selanjutnya tulis saja 0000 gitu ya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan sendiri yang tiga lainnya. Terus ini ya, nilai sisa kendaraan. Ya, tadi kan depresiasi kendaraan, nilai sisa kendaraan. Oke, sekarang berarti kan kita sudah tahu di topik keempat ya bahwa kita harus masukkan angka 24 juta. Nah, 24 juta ini masukannya kemana? Ke tahun berapa? Ya, ya kita lihat di sini sebentar. Ini ya, titik sini. Nah, tadi ya kita kan tahu bahwa 24 juta ya 24 juta itu diasumsikan ya akan ada nilai sisa pada tahun ke-5 ya. Meskipun secara hitungan tahun keempat itu sudah sampai nilai sisa, permasalahannya ya
mesin ini, kendaraan ini tetap dipakai sampai tahun kelima. Tahun kelima itu tahun berapa? Tahun 2000 F. Maka pada tahun 2000 F itulah kalian masukkan 24 juta. Jadi begini, ya. Di tahun 2000 F masukkan 24 juta nilai sisanya. Jadi anggapannya adalah kalau emang sudah tahun kelima, udah nggak sudah habis lah ekonomisnya tapi masih bisa dijual, ya udah kita asumsikan aja ini mending kendaraan dijual aja terus kita beli kendaraan baru seperti itu ya. Jadi nilai jual kendaraan berdasarkan nilai sisa buku itu masih kita asumsikan, tetapi meskipun kita asumsikan kita bisa masukkan ke dalam perhitungan bahwa kalau kita jual kendaraan sesuai dengan nilai sisa buku akuntansinya kita tetap dapat duitnya segitu. Oke, ya. Jadi silakan nanti kalian sesuaikan juga nilai sisa peralatan kantor berapa, terus kemudian masuk tahun berapa. Mesin berapa, silakan masukkan tahun berapa. Gedung berapa, silakan masukkan. Ya, angkanya berapa, tahun berapa. Oke ya, tuh. Terus kemudian, tadi ini sudah ya. Kemudian modal kerja, ya. Ini saya kasih tambahan ya. Soalnya di buku KAS itu tidak cukup penjelasan secara teori, ya karena emang namanya buku praktikum ya. Tapi saya jelaskan dan saya ulangi terus, ya. Kita bisa mendapatkan ini dari data topik 2. Di buku kasus sudah ada, ya. Topik 2 itu di mana? Ya di sini kan. Modal kerja ini 70 juta. Tetapi kalau kita lihat modal kerja itu kan ada di awal tahun, yaitu initial cash flow kan. Maka di sini harusnya minus 70 juta di sini, ya. Nah, sekali lagi di sini ya, berdasarkan teori manajemen keuangan, terminal cash flow alias cash flow yang terjadi di akhir tahun, di sini akhir tahunnya adalah 2000-an, itu bisa terjadi dan bisa didapatkan dari modal kerja dan penjualan dari nilai sisa aset tetap, itu pun kalau dijual. Ya, sedangkan banyak sekali nilai sisa aset tetap yang sudah diasumsikan bisa dijual karena memang sudah habis nilai umur ekonomisnya. Ya, oleh karena itu kita tinggal remah-remahnya di sini aja. Lah remah-remahnya apa? Lah ini yang ini modal kerja. Modal kerja kalau memang di sini adalah minus 70 juta. Ya berarti kita asumsikan nanti pada akhir tahun proyek ya, itu 70 jutanya kembali, Mbak Bu gitu. Cuma, sekali lagi ya, karena ini operasional cash flow, maka diasumsikan dan diharapkan bahwa arus kas atau angka apapun yang ada di sini itu sifatnya adalah plus. Ya, plus. Terus kemudian, laba setelah pajak. Nah, ini kan laba setelah pajak kan data dari topik 5 yang menghitung laporan laba rugi tahun 2000B dan topik 9 dari tahun 2000C sampai dengan 2000H. Ya, jadi data yang ada di sini ya, laba setelah pajak ini, yang ini kan 2000B, ya, silakan ini di copy aja ke sini, ya, ke sini. Terus habis itu topik 9 kemarin, minggu kemarin, ini ya, tinggal di copy paste, copy, terus kemudian di paste ke sini aja, seret, selesai, ya. Nah, kemudian yang masih perlu diproses itu ini, bunga setelah pajak, ya, bunga setelah pajak. Datanya juga sama ya, yang namanya bunga ya, bunga dan penghitungan pajak itu kan kamu dapatnya dari laporan laba rugi. Maka sumbernya sebenarnya sama dengan ini, sumbernya sama dengan yang di atasnya. Tetapi ada kata-kata bunga setelah pajak. Ini yang bikin bingung. Karena apa? Misalnya ya topik 5 ya, kita hanya tahu yang namanya biaya bunga. Kita tahu bahwa pajaknya itu kayak gini. Ya, nah, sekarang permasalahannya adalah ada kata-kata bunga setelah pajak. Itu cara ngitungnya gimana, Pak? Nah, di buku kasus sudah ada, ya. Buku kasus sudah ada, yaitu biaya bunga, ya. Jadi, kalau menghitung, caranya adalah biaya bunga dikali dengan hasil perhitungan ini. 1 minus total pajak dibagi laba sebelum pajak. Oke? Nah, contohnya aja ya, saya kasih contoh dulu. Ini aja ya. Saya kasih contoh di sini aja dulu. Nah, sini aja. Oke, jadi tadi berapa? Biaya bunga ini ya. Biaya bunga dikali, dan tadi kan agak rumit ya, maka saya akan contohkan dengan 2 kali
tanda kurung. Jadi kali tanda kurung ya 1 tadi berapa? Minus ya. Minus kurung buka ya. Kurung buka tadi rumusnya apa tadi? Total pajak dibagi laba sebelum pajak ya. Di sini total pajak ini ya, total pajak dibagi laba sebelum pajak. Kurung tutup 1 kali itu berarti masih untuk mengerjakan ini. Kemudian kurung tutup untuk yang kedua kalinya supaya ini jadi sempurna tutupnya. Jadi nanti akan dikerjakan yang ini dulu ya, topik total pajak dibagi laba sebelum pajak, terus kemudian hasilnya menjadi pengurang dari 1, kemudian hasilnya itu dikalikan dengan C18 ya, alias biaya bunganya. Nah, oke, kalau dirupiahkan, nah jadi gini ya, 18.595.282. Ini angka ini lah yang harus ada di sini ya. Nih, oke ya. Nah, akan lebih baik lagi memang kalau nanti kalian ketika mengumpulkannya itu sedetail mungkin. Jadi dibikin misalnya 2 angka di belakang koma. Tapi nggak apa-apa lah ya, gini aja nggak apa-apa. Gini aja nggak apa-apa. Oke ya, jadi itu caranya ya. Tapi ini saya pakai contoh tahun 2000B saja. Nah, nanti yang tahun 2000C sampai dengan 2000H berarti kan datanya kan dari sini. Ya. Nah, jangan lupa karena ini ada biaya bunganya ada 2, kan harus dijumlahkan dulu ya bunganya, kemudian dikali 1 minus laba apa total pajak dibagi laba sebelum pajak. Seperti itu. Ya. Terus sampai dengan 2000H. Nanti tinggal dijumlahkan semua, ya. Ini saya kasih petunjuk dulu ya. Jadi hasil akhirnya tuh seperti ini hasil akhirnya, ya. Jadi yang ini yang initial cash flow itu minus 900 juta, ya. Kemudian yang lainnya 550, 544, 790, 1,1, 147, seterusnya. Ya. Ini apa namanya jawaban akhirnya dulu. Nanti silakan kalian mencocokkan apakah dalam prosesnya kalian sudah paham sehingga hasilnya seperti ini. Tuh, ya. Oke. Sekarang lembar kerja tugas 10.2 ya. Yaitu kita akan memprediksi biaya modal rata-rata tertimbang ya. Nah, ini memang seharusnya ya nanti BACC ini akan kalian dapatkan ya secara komplit, baik itu konsep, teori, permasalahan serta cara menghitungnya itu di semester 7 kalau kalian mau ngambil konsentrasi keuangan ya. Tetapi sebenarnya sejak awal ya sudah diajari BACC itu gimana ya, yaitu seperti ini. Kita kan punya 3 macam komponen modal ya. Karena ini sebenarnya dari mana? Kalian kan tahunya cuma dari buku kerja kayak. Tapi tahu nggak ini dari mana sebenarnya logikanya? Karena begini, kita memulai bisnis kan butuh dana, ya kan? Sementara pada semester 3 kita kan tahu pada bab 1 ya, memahami manajemen keuangan dari sudut pandang akuntansi. Bab 1, ya kan? Bahwa dalam neraca itu sebenarnya kita tuh sudah bisa ya mengidentifikasi tugas seorang manajer keuangan. Sisi kiri itu melambangkan apa, sisi kanan melambangkan apa. Orang akuntansi, sisi kiri itu ngomong, oh iki aktiva. Sisi kanan dibilang, oh iki pasiva. Tapi kita orang manajemen keuangan nggak boleh mikirnya tuh nggak kayak gitu. Ya, sisi kiri neraca itu adalah menandakan kebijakan seorang manajer ya untuk berinvestasi. Ya, berinvestasi bukan berarti kita kayak seperti investasi saham, bukan. Ya, dalam hal ini apa? Kalau kita lihat di sini deh, ya aktiva di sini kita orang manajemen ya tidak menganggap bahwa ini aktiva. Ini adalah ya kolom rencana investasi sebenarnya. Kenapa? Ya kita kan kalau bikin pabrik harus beli tanah, harus punya gedung, harus punya mesin, harus punya kendaraan, ada peralatan kantor, kan gitu. Terus modal kerja sehari-hari. Terus kemudian sisi kanan, ya kalau orang akuntansi bilang ini pasiva, kita orang manajemen keuangan enggak. Kita orang manajemen keuangan punya mindset sendiri, ya bahwa sisi kanan neraca keuangan namanya pasiva, tetapi melambangkan sesuatu yang disebut sebagai sumber pendanaan atau funding. Jadi ini adalah tugas manajer keuangan yang pertama, ini adalah tugas manajer keuangan yang kedua. Ini adalah kebijakan investasi, ini adalah kebijakan pendanaan.
Aku kalau mau beli ini, dananya dari mana? Ya dari sini. Gitu, mudeng ya. Nah, terus kita lihat, oke, kita punya berapa sumber? Nah, kita ternyata untuk modal kerja aja ngutang. Untuk kendaraan kita juga masih ngutang. Sementara kita modal sendirinya, ya ada sih. Nah, tiga ini loh. Inilah yang membuat kenapa ketika menghitung biaya modal rata-rata timbang, komponen modalnya itu ini. Ya, gitu ya. Jadi ini masih bisa dihubungkan dengan materi semester 3 bab 1 ya. Jadi sebenarnya semua tentang kebijakan perusahaan tentang manajemen keuangan itu sebenarnya semuanya itu bisa di trace back ke akarnya yaitu bab 1 manajemen keuangan. Buku apapun bab 1 manajemen keuangan. Semuanya berawal dari situ ya. Nah, tinggal di sini pertanyaannya ditanya ya, kamu harus bisa mengisi tiga hal ini, yaitu jumlah modalnya berapa, biaya modal persentase itu berapa, dan biaya modal dalam rupiah itu berapa. Ya, jadi ingat ya, kenapa biaya modal itu ada dua, persen dan rupiah. Karena begini, biaya modal itu kan sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah cost ya of capital. Sementara di sini kita sedang menghitung yang namanya weighted average cost of capital. Kenapa weighted average? Ya karena sumber pendanaan kita nggak cuma satu, nggak cuma modal sendiri, tapi kita juga ngutang. Oleh karena itu kita harus memperhitungkan bila mana kita ya bisa memuaskan pihak yang membantu pendanaan kita. Kalau ini kan berarti kepuasan kita sendiri, ya kan? Sementara ini utang modal kerja dan utang kendaraan berarti kan kepuasan bank, ya itu. Nah, coba kita lihat jumlah modal. Ya, jumlah modal data dari topik 2. Berarti nanti ini aja 50 juta, 90 juta, 160 juta itu masuk ke sini. Udah gampang ya. Nah, biaya modal ya ini ada di data buku kasus poin B dan G3 tentang WACC ya. Nah, utang modal kerja kendaraan ya. Kalau kita ngomong tentang syarat supaya bank puas. Nah, bank itu ketika ngutangin kita pengennya apa? Ya kan pengennya adalah pengembalian kan, kredit kan. Lah kan kredit sendiri kan sudah dibahas di topik ketiga, ya kan? Jadi ada nih, ya kita ngutang ke bank, ya kan? Tingkat bunga PPD berapa? 18%. Ini untuk yang modal kerja. Terus 16%, ini untuk yang kendaraan. Ya udah, berarti ini kan adalah faktor kepuasan bank kan? Ya udah, berarti 18% dan 16% ini itu masukkan ke sini. Sementara modal sendiri itu dapatnya di poin G3. Cari aja ya. Ada poin G nomor 3. Kalian cari sesuatu yang terkait dengan modal sendiri. Ya, biaya modal atau cost of capital ada. Nah, nanti untuk biaya modalnya dalam rupiah itu gampang juga, yaitu jumlah modal dikali biaya modal. Contohnya nih ya, saya kasih petunjuk warna bahwa biaya modal rupiah itu hasil kali dari jumlah modalnya untuk utang modal kerja ya dikali dengan cost of capital dari utang modal kerja itu sendiri ya. Yang bawah juga sama, yang bawahnya lagi juga sama. Nah, kalau sudah dapat 9 ini ya jangan lupa di jumlah ya. Tapi yang perlu dijumlah itu cuma jumlah modal dan biaya modal ya. Jumlah modal ini ya yaitu sum dari ini semua, kemudian biaya modal yaitu sum dari ketiga ini. Kenapa? Karena kedua-duanya ini itu akan dipakai untuk melakukan yang namanya perhitungan cost of capital sebelum pajak. Nah, rumusnya sudah ada ya di buku kerja, yaitu biaya modal dibagi jumlah modal kali 100%. Nih ya. Jadi biaya modal dibagi jumlah modal dikali 100%. Ya, begini. Oke, nah sebagai penyocokan ya hasilnya ini hasilnya. Ini dibiarin aja begini ya, karena pada dasarnya meskipun ini jawaban, tapi ini sebenarnya ini jawaban sementara. Oleh karena itu dibiarkan saja hitungannya, komanya banyak. Karena kita ingin sebisa mungkin ketika mendapatkan jawaban akhir kita detail banget koma-komanya. Oleh karena itu biarin aja seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian ya ini diuji beneran ya. Kalau ternyata di sini hasilnya gimana ternyata ini hasilnya salah, berarti mungkin kamu di sini ada yang salah berarti. Ya.
Seperti itu. Ini sebagai menguji aja ya. Terus kemudian beban kerja tugas putih 3, kita menghitung WACC tapi setelah pajak. Ya, jadi ini WACC sebelum pajak, ini WACC setelah pajak. Caranya persis juga dengan yang tadi ini ya, menghitung bunga setelah pajak. Tapi di sini bukan bunga tapi COC yang dikalikan ya. Jadi COC sebelum pajak ya, berarti C37 ini ya, C37 ini ya nanti dikalikan dengan satu yang diminuskan oleh pajak dan EBT. Nah, sekarang ya, ini kan yang bikin bingung. Oke, saya tahu rumusnya. Masalahnya saya itu harus mengambil rupiah pajak dan rupiah EBT-nya itu tahun berapa. Nah, di sini di buku kasus sudah dikasih tahu ya bahwa yang diambil itu adalah tahun 2000B. 2000B itu berarti topik ke-5. Sekarang pertanyaan lagi, itu kan kalau kamu nurut buku kasus. Logikanya, kenapa kok tahun 2000B, Pak? Karena tahun 2000A itu masih tahun persiapan, inisial cash flow, belum operasional. Sementara topik ke-5, tahun 2000B ya itu mengindikasikan bahwa kamu ya itu sudah mulai beroperasi untuk pertama kalinya. Maka itu yang menjadi acuan awal. Ya, ada kata-kata tahun yang pertama kalinya perusahaan melakukan kegiatan operasional sehingga uang apapun yang keluar masuk disebut operasional cash flow yang pertama kalinya. Itu ya, jadi itu kenapa bukannya datanya diambil dari tahun 2000B ya. Itu. Oke, ini saya kasih dulu ya, saya kasih jawabannya juga 18,84. Jadi silakan nanti kalian ini ya dicocokkan karena gini, kalau kalian di sini salah, nanti ini salah. Kalau ini salah, ini salah. Kalau ini salah, ini salah, ini salah. Ya, jadi saya bantu kalian untuk paling nggak kalian tuh paham ya, paham bagaimana langkah-langkahnya mengerjakan ini ya. Karena kalian harus mengulangi ini semester depan soalnya SKP. Kalian harus secara mandiri, dosen nggak akan bantu apapun, beneran ya. Itu mata kuliah neraka banget buat mahasiswa. Ya. Nah, terus di sini ya di buku kasus ya buku kasus itu ada sedikit apa namanya request ya dari yang bikin buku bahwa nanti hasil akhirnya itu harus dibulatkan secara penuh dalam persentase tanpa koma. Ya, berarti kan 0,188425132. Kalau jadi persen kan berarti tinggal dikali 100 kan? Dikali 100 terus tambahi persen di belakangnya. Berarti sama dengan 18,84 kan? 18,84%. Tetapi di sini disuruhnya dalam persentase tanpa koma. Ya berarti ini ya 19%. Ya. Jadi tinggal ditulis ulang 19% gitu aja. Ya, itu. Nah, terus 19% ini buat apa? Nah, 19% ini untuk melakukan yang namanya discount factor. Kembali lagi ya, kembali lagi ke sini ya, kembali ke teori satu semester yang lalu ya, bahwa kalian ya itu nanti bukan hanya menyusun ini ya. Menyusun itu maksudnya gimana Pak? Menyusun ini loh. Tahun 2000A, 2000 sampai 2000H. Berarti sama dengan tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-7. Terus kemudian aliran kas prosesnya dari mana? Ya ini kan udah jelas kan? Nah ini kalian kan sudah dapat dari sini. Dan nanti semua angka di sini ya itu kalian ya udah tinggal copy paste ke sini aja ya. Tinggal copy paste aja ke sini. Nah, terus habis itu kan yang akan dicari nanti kan adalah DPP-nya nanti gimana, NPV-nya nanti gimana, IRR-nya gimana, terus profitability index-nya itu gimana. Kan seperti itu, ya. Nah, berarti kan ada ini. Jadi sebenarnya ini, ya ini, itu adalah kolom tambahan, ya. Ini adalah kolom utama, sementara ini adalah kolom tambahan. Ya, kolom tambahan ini terdiri dari discount factor, present value proceed, ya, dan dalam kasus ini langsung dihitung DPP-nya, discounted payback period, ya, itu. Ya udah, misalnya ya, ini misal saya kasih apa dua dulu, misalnya begini, ya. Ini kan ada yang minus, ada yang plus, ya kan. Terus kemudian discount factor kita udah tahu ya caranya ngitung waktu semester kemarin ya, yaitu ini ya,
diskon faktor atau PVIF itu adalah 1 dibagi 1 plus K pangkat 1. Di mana K di sini itu adalah WACC. Ya, WACC. Oke, jadi misalnya cara ngitungnya begini. 1 dibagi, ini kan pembilangnya, ya kan? Sekarang penyebutnya kan ini. Nah, penyebutnya ini saya ngitungnya adalah 1 plus D44. Ya, D44 itu berarti WACC-nya atau K-nya tadi, ya. 1 plus WACC itu hasilnya berapa, ya kan? Kemudian hasilnya, ya kan, dipangkatkan dengan sekarang tahun berapa? Ya kan tahun 0. Dan hasilnya berapa kalau dipangkatkan tahun 0 dengan 0 kan sama dengan 1. Sehingga 1 kalau dibagi dengan 1 adalah 1. Ya. Nah, terus present value proxy itu caranya adalah aliran kas dikali discount factor. Nah, karena ini present value kan nilai sekarang. Sementara tahun ke 0 itu kan emang tahun sekarang, ya kan? Maka hasilnya sama. Gitu. Ya. Nah, nanti kamu ke tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti artinya nanti kamu harus membalikkan ke tahun 0. Jadi tahun 1 hasilnya berapa dibalikkan tahun 0. Tahun 2 berapa dibalikkan tahun 0. Tahun 3 aliran kasnya berapa di present value-kan ke tahun 0. Sampai tahun ke-7 present value-nya aliran kasnya berapa di present value-kan ke tahun 0. Ya. Nanti kalian hitung lagi ya. Nanti sama rumusnya ya. Dan kalian akan mendapati bahwa yang namanya discount factor itu pasti nilainya semakin menurun. Ya. Kalau semakin naik berarti kalian salah. Ya, salah ngitung atau kalian tidak teliti dalam ini loh, menulis rumus. Hati-hati ya. Yang namanya apa? Simbol matematika. Kamu kan sejak SD kan udah diajari kan kalau plus minus itu yang prioritas terakhir, kali dan bagi itu prioritas kedua, kemudian pangkat itu prioritas pertama. Artinya kalau rumusnya itu ada tanda kurung, ya tanda kurungnya dipakai. Seringnya salah di sini selalu salahnya di sini. Ya, kalian jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya udah, berarti ini kali ini sama dengan ini, ya kan? Terus ini kali ini sama dengan ini. Begitu terus sampai tahun ke-7. Gitu ya. Nah, terus kalau udah dapat semua ya, biasanya fokusnya tuh ke sini semua biasanya. Fokus dari tugas 10T4 sampai dengan 10.7 itu fokusnya ke sini semua. Tapi gini, ketika kamu menghitung diskon payback period, kamu butuh satu tambahan lagi, kolom tambahan. Karena apa? Kita di sini itu mau melakukan agregatisasi, ya. Jadi gini, payback period itu kan intinya kapan kamu tuh bu, ya kan? Kamu keluar uang segini. Terus kemudian kamu kumpulkan uang, kumpulkan uang, kumpulkan uang, kumpulkan uang, kumpulkan uang. Ya kan? Nah, terus pertanyaannya, lah aku bak buke kapan? Nah, tapi perbedaan antara payback period dengan discounted payback period adalah kalau payback period itu berdasarkannya tuh ini ngitungnya. Tapi discounted payback period itu ngitungnya berdasarkan present value alias aliran kas yang sudah dikali discount factor alias aliran kas yang sudah di present value kan. Maka ada kata-kata discounted. Ya, tapi cara ngerjakannya sama dengan payback period, ya. Payback period seperti ini. Ya, jadi payback period seperti ini. Makanya di sini ada kolom tambahan, ya. Jadi intinya tahun ke-0 ya aku keluar uang 1.500. Ya. Terus kemudian tahun pertama aku dapat uang 250. Berarti sekarang aku tinggal masih ada minus 1.250 dan seterusnya, ya. Sedangkan ini, Sedangkan ini ya kan begini. Namanya aja awal-awal. Ya masih minus ya, masih minus 900 juta. Ya, masih minus 900 juta. Oke. Ini jangan bingung lah ya. Ini koma ini titik ya atau nih mau saya ini aja ya. Mungkin gini aja ya biar sama dengan yang ini ya. Oke. Nah, 900 juta terus kemudian tahun pertama ada uang masuk 452 juta.
Ya, yaudah. Berarti kan intinya adalah minus ini, ya kan? Jadi sel ini ditambah dengan arus kas masuk, ya kan? Ya udah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 437 juta, tetapi masih minus. Ingat ya, minus 900 juta ditambah 462 juta kan ini belum positif. Maka masih minus. Nah, kalau masih minus, jangan berhenti ngitung. Coba nih, selanjutnya. Tahun kedua dapat 384 juta. Yaudah, berarti minus 437 juta sekian ditambah 384 sekian sama dengan, nah, masih minus. Apakah ini boleh berhenti? Ya belum, jangan. Ya, jadi intinya nanti kalian tuh harus ngitung sampai istilahnya uh, ketemu, ya ketemu. Intinya di sini ya di kolom sini kalau udah ketemu angka positif, ya itu berhenti, udah gitu aja, selesai. Nggak usah teruskan juga nggak apa-apa, ya. Nah, terus bagaimana cara menentukan ini payback periodnya itu berapa tahun, ya? Ya kembali lagi ke semester kemarin ya, buka lagi ya, buka lagi ya. Kalau dalam kasus ini, contohnya kan ini, year before full recovery, ditambah unrecovered cost at the start of year, dibagi cash flow during year, ya. Atau kalau kayak gini kan kita lihat ya, kita lihat di sini bahwa ternyata dalam contoh ini, itu kan mulai positifnya kan pada tahun keempat. Tetapi, ingat, ini bukan nol, ya. Bakbu itu kan nol, ngepas kan, pasti pas. Artinya nggak rugi, nggak untung. Tapi tahun keempat kok sudah untung. Nah, berarti jawabannya bukan 4 tahun. Tetapi jawabannya adalah 3 tahun lebih bla bla bla. Karena pasti ada ya. Pasti dalam perjalanan dari tahun ketiga ke tahun keempat, itu pasti ada pada bulan berapa itu lunas. Gitu. Nah, oleh karena itu, dalam perhitungannya, itu yang dimasukkan adalah 3. Karena nanti jawabannya pasti 3, bla 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 bla. Itulah, koma bla 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 itu menghitungnya gimana? Di sini, unrecovered cost at start of the year, berarti kan cost yang belum terpulihkan pada saat awal tahun. Ya, ini kan kita kan menyorotinya kan pada tahun keempat kan sudah Bu, ya kan? Tetapi ya awal tahunnya itu yang belum tercover berapa? Ya awal tahunnya kan yang ini, 450. Ini kan belum tercover kan? Minus 450. Nah, ini yang disebut sebagai unrecovered cost at the start of the year of the fourth year. Nah, terus kemudian uh, cash flow during year ya, yaitu adalah 550. Maka bla-blanya yaitu adalah 450 dibagi 550. Ingat ya, hanya angkanya saja yang diambil, minusnya nggak diambil, ya. Minusnya nggak diambil, angkanya aja yang diambil. 450 dibagi 550. Hasilnya 3,81 tahun. Atau ya, 0,81 ini kan bisa dihitung ulang ya, menjadi 3 tahun, ya namanya 3, mesti 3 tahun. Ya. Tapi 0,81 tahun itu sama dengan 9 bulan dan 20 hari. Ya. Nah, silakan kalian figure out sendiri ya, bagaimana cara mengkonvert 0,81 menjadi 9 bulan dan 21 hari. Ya, logika matematika SMA nih. Ya, tuh, sekaligus menguji SMA-nya beneran lulus apa enggak ya. Itu ya. Oke. Tapi paling enggak di sini itu kalau misalnya bingung hari, ya udah kamu berhenti di bulan aja lah ya, di bulan aja. Terus NPV ya, NPV di sini ya itu intinya adalah net present value. Namanya aja net ya, namanya aja net. Net itu apa? Bersih, ya kan? Loh kalau udah bersih ada kotor dong. Iya, yaitu yang namanya total present value. Artinya kalau kamu menghitung net present value sama aja kamu mengagregatkan semua yang ada di sini. Artinya semua operational cash flow ya, semua operational cash flow dari tahun 1 sampai dengan tahun ke-7 itu kamu jumlahkan semua, terus kemudian kamu kurangi 900 juta. Ya tapi karena sejak awal nih simbolnya 900 minus 900 juta ya, ngapain ya? Ngapain apa pakai rumus yang panjang-panjang, langsung aja agregatkan semua. Toh nih 900 juta juga bakal dihitung minus ya. Itu IRR lah, di sini enaknya pakai ini ya, enaknya pakai ini daripada pakai apa namanya kertas ya. Kamu masih di mata kuliah manajemen keuangan yang teori adalah IRR itu ada rumus Excel-nya ya. Tinggal gini aja ya. Tinggal gini aja.
equal IRR kurang buka, ya udah semua proxitnya di mbok ini aja ya, mbok blok aja, terus kemudian kurang tutup, enter, selesai. Ya, lebih gampang daripada kalau kalian ingat semester 3 dulu ngitung error udah pakai apa metode trial error, ya kan? Hasilnya begini, trial error begini, terus pakai rumus kayak gini-gini, jadi ketemu kayak gini. Lah, kesuwen ya. Daripada kesuwen kayak gitu kan sudah dapat Excel. Ya udah pakai aja rumus Excel yang ada. INR kurang buka, blok semuanya, kurang tutup, selesai. Terus profitability index. Nah, profitability index itu rumusnya mirip dengan NPV ya. Idenya mencari itu mirip dengan NPV. Tetapi NPV, ya NPV itu kan operational cash flow yang ada di present value kan, terus hasilnya dijumlah semua, terus dikurangi 900 juta, kan begitu, ya kan? Tetapi kalau profitable index itu bukan dikurangi, tetapi ini lihat nih. Jadi semuanya ini operational cash flow itu dijumlahkan, tetapi kemudian bukan dikurangi 900 juta, tetapi dibagi 900 juta. Ya, itu. Tapi ingat loh ya, ingat ini Excel. Karena Excel, lihat ini apa nih simbolnya? Minus. Nah, kalau ini minus, kan seharusnya kan nggak boleh, dalam menghitung seperti kan nggak boleh minus. Ya udah, maka oleh karena itu saya kasih minus di sini. Supaya minus 900 juta dikalikan dengan minus jadinya plus. Karena yang kita mau di sini ya itu adalah angkanya saja ya, angkanya doang ya, jangan terbiaskan oleh tanda-tanda matematika seperti minus. Kalau masih ada tanda minus, sementara kalian model ngitungnya seperti ini, mending diminuskan. Atau ya kalau kamu nggak mau repot, ya udah sama ini semua terus daripada kamu takut salah, langsung aja tulis aja 900, sama aja nanti kok hasilnya. Ya. Sekarang kesimpulan dan pengambilan keputusan. Nah, keempat nilai ini ya, empat nilai yang ada ini kan sebenarnya kan tinggal copy paste kan, ya kan? Hasilnya ini berapa, terus kemudian taruh sini. Kemudian ini hasilnya berapa, taruh sini. Ini hasilnya berapa, taruh sini. Ini hasilnya berapa, taruh sini. Nah, tinggal kesimpulannya, apakah diterima atau ditolak. Ya, kemudian keterangan di sini itu maksudnya kok bisa diterima, kok bisa tolak, lah kan? Tinggal nuliskan alasanmu, kenapa kok kamu ngomong ini diterima dan kenapa kamu ngomong ini ditolak. Ya, pada udah tahu ya, kalau payback period berarti intinya ya, kalau sudah positif sebelum sebelum akhir proyek ya berarti diterima. Ya, kamu nggak perlu nunggu 7 tahun, kamu cuma 5 tahun aja dapat bu. Nah, gitu kan berarti kan pantas gitu. Net present value ini juga gampang. Yang penting plus. Internal rate of return. Nah, internal rate of return intinya adalah angka yang ada itu harus lebih besar daripada WACC. Kalau lebih besar berarti terima, layak. Kalau lebih kecil, tolak. Gitu. Profitability index intinya, namanya aja ini kan pembagian kan, artinya kamu ingin membandingkan apakah hasil dari payahmu itu berada di atas juta, ya, tapi dalam bentuk rasio, yaitu dibagi. Ya, berarti kalau misalnya kamu berusaha payah tetap aja dapat 900 juta sampai dengan tahun ke-7, dan 900 juta dibagi 900 juta kan jadinya 1. Maka angka 1 itu menjadi tolak ukur kamu. Jangan sampai profitability indexmu itu di bawah 1. 0, berapa atau bahkan minus itu unacceptable. Nggak boleh. Ya, ditolak. Ya, lo berusaha kok minus. Berusaha kok rak babu. Ya, kayak gitu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 100, nah itu cocok banget ya, diterima. Itu. Oke ya, jadi ini adalah praktek yang terakhir ya sebelum kita liburan. Sementara nanti setelah liburan kita akan masuk ke topik 11 ya. Topik 11 dan setelah itu kita akan review ya sebelum di minggu terakhir kita UAS. Itu ya. Jadi kita paling nggak masih punya 2 pertemuan lagi setelah ini yaitu topik 11 terus kemudian pembahasan ya mana-mana aja mungkin kalian nggak mudeng di kelas nanti harapannya di kelas nanti sudah bisa terus kemudian kita tinggal persiapan buat UAS gitu.
Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian mengerjakan. Ya, jangan lupa deadline-nya dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Ya, baik, saya akhiri pertemuan online pada minggu ini. Terima kasih.